31 poin, 52,94%, 559 poin. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Angka ini yang mengubah jalan hidup satu pelatih. Kalian tahu nggak? Kadang cerita paling menarik itu justru tersembunyi di balik deretan angka yang kelihatannya biasa aja. Nah, kali ini kita bakal telusuri cerita Megawati Hangestri lewat data-datanya. Kita mulai dari angka pertama, 31 poin. Itu adalah jumlah poin yang dicetak Megawati Hangestri Pertiwi saat memimpin Red Sparks menumbangkan Hill State 3-2 di Gimnasium Daejeon Chungmu, Februari 2024. Pertandingannya berlangsung 5 set, 25-23, 23-25, 25-22, 20-25, dan 15-10. Dari 31 poin itu, tingkat keberhasilan serangannya mencapai 52,94%. Angka yang sangat tinggi untuk ukuran pertandingan level V-League. Angka ini yang bikin saya mikir dua kali. Efisiensi serangan di atas 50% dalam laga 5 set itu bukan hal biasa. Itu level konsistensi yang luar biasa tinggi sepanjang pertandingan yang melelahkan. Angka kedua yang gak kalah penting, 25 poin dengan efisiensi 52,08%. Dicetak oleh Giovanna Milana, rekan setim Megawati yang akrab disapa Gia. Gabungan performa keduanya begitu dahsyat sampai dijuluki meriam kembar Red Sparks oleh penggemar voli. Sekarang, angka ketiga, 559. Itu adalah total poin Megawati di V-League musim itu, yang membawanya naik dari peringkat ke-7 ke 6 di daftar top skor, menggeser posisi Kim Yeon-kong, legenda voli Korea dari Pink Spiders. Di sisi lain, ada angka yang menunjukkan sisi berbeda dari cerita ini. 2 tahun. Itu jarak waktu antara kekalahan Hill State malam itu dengan momen ketika pelatih mereka, Kang Sung-hyung, akhirnya memutuskan merekrut Megawati. Lalu ada angka lain yang menutup cerita ini dengan sempurna. 21 tahun. Lama karir Kim Yeon-kong sebelum akhirnya pensiun sebagai juara sekaligus MVP Liga Voli Korea musim 2024-2025. Coba pikirkan, 21 tahun berkarir dan dia menutupnya dengan gelar juara di laga terakhir melawan tim yang sama yang dulu menggeser posisinya. Angka ini yang bikin saya makin yakin, konsistensi jangka panjang itu jauh lebih berharga daripada satu momen kekalahan. Sementara itu, Giovanna Milana mencatatkan diri sebagai top skor di SV League Jepang musim 2025-2026 bersama NSA Retrocast Kawasaki, membawa timnya juara musim reguler meski akhirnya kalah 2 kali dari Osaka Marvelous di semifinal. Dan angka terakhir yang jadi penutup cerita ini, musim 2026-2027, tahun ketika Megawati resmi berseragam Hyundai Hill State, klub yang 2 tahun sebelumnya ia hancurkan lewat rentetan angka-angka mengesankan itu. Jadi kalau kita rangkai semua angkanya, dari 31 poin di satu malam sampai 559 poin di satu musim, semuanya berujung pada satu keputusan besar. Seorang pelatih memilih data dan bukti performa di atas kekalahan pribadinya. Sebelum kita tutup, ada satu lagi angka yang layak kita soroti. 5. Itu jumlah set yang dimainkan dalam laga Februari 2024 itu, yang mencerminkan betapa ketatnya pertarungan antara Red Sparks dan Hill State malam itu. Skor per set, 25-23, 23-25, 25-22, 20-25, dan 15-10. Menunjukkan bahwa ini bukan kemenangan mudah, tapi hasil dari pertarungan sengit yang berlangsung sampai titik penentu. Kalau kita bandingkan efisiensi serangan Megawati dan Gia, selisihnya cuma 0,86%, 52,94% berbanding 52,08%. Angka yang sangat berdekatan ini menunjukkan betapa seimbangnya kontribusi kedua pemain ini, dan menjelaskan kenapa julukan meriam kembar begitu pas untuk menggambarkan mereka berdua. Angka ini yang bikin saya mikir 2 kali soal betapa detailnya statistik olahraga profesional bisa menceritakan sebuah kisah. Bukan cuma soal siapa menang siapa kalah, tapi soal seberapa dekat pertarungan itu sebenarnya terjadi di setiap poinnya. Dan kalau kita tarik semua angka ini ke satu garis waktu, dari 2024 sampai 2026-2027, kita bisa lihat bahwa data bukan cuma angka statis di atas kertas. Data ini yang akhirnya mengarahkan keputusan besar seorang pelatih untuk terbang ribuan kilometer, demi memastikan satu hal, bahwa angka-angka itu memang mencerminkan kualitas asli seorang pemain. Satu angka penutup yang layak kita catat, 21, jumlah tahun karir Kim Yeon-kong sebelum akhirnya pensiun sebagai juara. Kalau kita bandingkan dengan perjalanan Megawati yang baru menapaki babak baru bersama Hill State, kita jadi punya gambaran menarik soal siklus regenerasi di dunia voli level tertinggi. Satu era berakhir dengan sempurna, sementara era baru saja dimulai dengan penuh angka-angka yang menjanjikan. Menurut kalian, angka mana yang paling mengejutkan dari cerita ini? Tulis di kolom komentar. Like videonya kalau kalian suka konten berbasis data kayak gini. Dan subscribe biar nggak ketinggalan analisis statistik voli lainnya.